Di tengah ombak, mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Laut milik nelayan, bukan untuk Petronas", sambil meneriakkan seruan perlawanan. Hina-hina saya diam. Gila, Pertalite turun pun saya... Miskin, mau kemana nih? Kerajaan memutuskan untuk menurunkan harga diesel di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak kepada RM2.10 seliter berkuat. Makanya dia bilang harga Pertamax itu menyesuaikan dengan harga pasar. Kan enak banget bilang begitu. Menteri SDM, jangan jadi pemeras rakyat. Beluang sana. Jadi jalan aku. Jadi buat susah aku aja kok Bahlil. Netizen mengatakan persahabat Indonesia kena karma dulu mengusir Petronas. Tidak dibenarkan untuk di Indonesia. Sekarang mereka malah menangis, mengemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah tag di TikTok Mas Farhan tentang kenaikan harga BBM di Indonesia, dan ini malah dibandingkan ke Malaysia, para sahabat. Kenapa dekat negara jiran malah menurunkan harga yang non subsidi, sedangkan di Indonesia malah menaikkan harga ketika harga minyak dunia sudah turun macam itu, para sahabat. Ini banyak timbul di kalangan pertanyaan di kalangan masyarakat macam itu. Bahkan kalau menengok warga ataupun mahasiswa turun ke jalan dekat Indonesia sudah biasa, para sahabat. Tetapi para sahabat, pernahkah ingat story di tahun 2025 yang Petronas datang ke Indonesia, ke Pulau Madura ataupun dekat dengan Lombok? Mereka ingin bekerja sama menggali sumur Petronas dekat sana, para sahabat. Ingin bekerja sama, tetapi malah diusir, ditolak mentah-mentah. Andai kata Petronas berhasil menggali sumur minyak dekat sana, bekerja sama dengan Indonesia, dengan Pertamina, mungkin harga minyak takkan seteruk ini Indonesia macam itu. Boleh digambarkan dengan Malaysia macam itu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Hina-hina saya diam. Gila, Pertalite turun pun saya juga diam. Tapi hari ini Pertamax naik. Saya katakan, saya akan lawan. Saya akan lawan. Ada yang botol nggak? Ada yang botol nggak? Ada yang botol nggak? Ada yang botol nggak? Saya akan lawan katanya. Nih, gue punya kata-kata nih. Biarin Pertamax naik. Asal Pertalite jangan turun, karena Pertalite itu Pertamax. Miskin, mau kemana nih? Miskin. Miskin. Pertamax turbo. Pemerintah bohong lagi, harga minyak dunia turun. Sudah turun guys, menyentuh level di bawah 80 US dollar, yaitu sekitar 76 US dollar. Sementara hari ini kita lihat BBM non-subsidi di Indonesia belum kunjung turun. Tidak sesuai seperti apa yang dikatakan pemerintah kemarin. Waktu menaikkan harga BBM non-subsidi, pemerintah mengatakan bahwa BBM non-subsidi mengikuti harga minyak dunia. Tapi hingga hari ini belum terjadi penurunan. Justru malah ada berita seperti ini guys. Berdasarkan koordinasi dengan regulator, dalam hal ini adalah pemerintah, maka penyesuaian harga Pertamax ini tidak dilakukan sepenuhnya mengikuti harga pasar internasional. Nah, kemarin pemerintah mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi itu mengikuti harga minyak dunia. Hari ini, pemerintah melalui Pertamina mengatakan harga BBM non-subsidi tidak serta-merta mengikuti harga minyak dunia. Blegedes.
BBM Pertamax naik, pengendara Revo ini malah buat orang tercengang guys. Di saat orang-orang sedang antri mengisi Pertalite, pengendara Revo ini pun malah mengisi BBM langsung dengan Pertamax Turbo. Hal ini pun membuat pengendara lain heran. Namun bagi yang paham, ini juga termasuk sindiran bagi mereka yang sok demo akibat Pertamax naik, padahal mereka pengguna Pertalite. Wah, Ketika harga BBM naik dadakan. Kali tahun pertama. pertama lah alergi kali Honda ku pakai Pertalite. Songong kali. Kembalian 1000, permen aja, Wak. Matamu picak kembali 1000 permen. Kurang uangnya ini. 18.000 seliter. Loh, biasanya 14, Wak. Gak tahu kau pertama tadi malam naik. Gak ada lagi uangku, Wak. Songong kali kau nggak ada uang ngisi pertama kau. Kau tinggal uang kamu ini. Ambil uang di sana. Jadi jalan aku, Wak. Jadi buat susah aku aja kau, Bahlil. Menteri SDM, jangan jadi pemeras rakyat. 1.000 triliun kasus Pertamina sampai sekarang belum terungkap. Siapa-siapa pelakunya. Ungkap dulu itu, kembalikan dulu itu, baru naikkan harga, silakan. Masyarakat akan paham itu. Kalau memang harga minyak mentah dunia sudah naik. Jangan mengambil kebijakan yang sekonyong-konyong. Tiba-tiba ada kenaikan harga yang sangat mengejutkan dan mengagetkan seluruh masyarakat, terutama lapisan bawah. Bagaimana kabarnya? Yang 1.000 triliun, kasus Pertamina. Terungkap nggak siapa-siapa pelakunya? Nggak akan terungkap, karena pelakunya kalian-kalian juga. Enak sekali jadi pejabat. Korupsi ya. Enak sekali menjadi pengambil kebijakan. Rakyat yang menjadi korban, rakyat yang menjadi sasaran. Tapi bukan naik. Harga diesel turun kepada Rp2.10 seliter mulai Juli. Oh, dekat Malaysia diturunkan. Ini walaupun keadaan belum menentu. Ya. Sudah tahu di Selat Hormuz, Presiden Trump hari ini selesai, sebelum lusa dia kata, dah runding, tamat nak sign, berita dia kata, mungkin ada hal lagi. Jadi kita tak tahu. Setakat ini, Perdana Menteri Pakistan yang banyak menyelenggarakan rundingan itu, maklum kepada saya secara langsung, dia kata, this time dia yakin. Dan dapat. Jadi mungkin ini akan membantu kita dari sudut harga. Baik. Sama seperti penyasaran Budi 95, kita nak pastikan supaya kita Suaranya putus-putus ya di mic itu. Ini tujuannya mengelak daripada ketirisan. Ketirisan ini berbilion ringgit. Jadi dalam hal ini kita memang bincang rakan-rakan Sabah Sarawak kerana diesel dah pun penyiasatan sudah pun jalankan di Semenanjung. Kita lambatkan kerana di Sabah dan Sarawak penggunaan diesel itu lebih tinggi ketimbang jumlah penduduk. Sebab itu saya kadang-kadang kesal juga ahli parlimen Semenanjung, baik pembangkang, yang mengecam kita kerana dia kata kita ini ada double standard, inconsistent policy. Padahal kita nak laksana, kita tengok reality on the ground. Memang satu nation, tetapi penggunaan itu berbeza. Jadi kalau kita ada keprihatinan, berhalusi, sebab pelaksanaan itu tidak membebankan rakyat. Jadi sebab itu kita pastikan pertamanya yang ditekan yang harga diesel daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter. Kemudian ini untuk semua dan tentunya manfaatnya lebih kepada rakyat Sabah dan Sarawak, dan ini bermula Julai. Makanya dia bilang harga Pertamax itu menyesuaikan dengan harga pasar. Kan enak banget bilang begitu. Ini bukan, ini non subsidi. Iya betul. Cuma implikasinya, dampaknya itu loh. Orang antri, orang ini kan menyusahkan rakyat jadinya. Orang tadi udah niat bantu orang negara beli Pertamax, akhirnya nggak sanggup lagi. Akhirnya beban negara akhirnya besok pasti itu beban Pertalite itu subsidi pasti meningkat, yakin saya. Semua orang akan migrasi ke Pertalite. Walaupun antri nggak apa-apa. Oh, itu kan ricuh polisi blokade pendemo.
saling sorong. Hapus pelangsir. Kembalikan harga Ratusan BBM sopir sejahtera. menggelar demo. Jangan ada lagi parkiran di pom yang mengataskan parkiran ternyata Driver lori. saudara-saudara. Dan kami dibenturkan bersama masyarakat. Sudah banyak Pak korban kita. Masalah solar berhilangan nyawa Pak. Kita ini bersabar Pak. Karena kita memikirkan anak istri di rumah. Kita mencari nafkah Pak. Hasil kami satu hari 150.000. Itu kalau lo dapat solar dengan harga di pom. Kalau dia jalan habis kita Pak. Kami dengan rekan-rekan mungkin nanti akan di lapangan akan berkolaborasi terutama dengan aparat penegak hukum. Tadi sudah disampaikan akan ada satgas, ya satuan gabungan, kami akan bergabung di situ. Tapi juga perlu diingat penegak hukum, karena ini penegakan hukum, mari di depan, kami mendukung di belakang. Ya, kami akan membantu juga semuanya dan tidak usah ragu-ragu untuk rekan-rekan melaporkan. Ya, semua aparat ada di sana, ya, di lapangan ya. Di kepolisian ada polsek segala macam, kita ada koramil segala macam. Silahkan, mau lewat siapapun pasti akan segera kita tidak lanjuti, karena memang ini statusnya sudah urgent sekali. Betul? Nah, Kali baru bergerak itu kenapa sih? Jelas ini secepatnya kita lakukan. Kenapa tidak dilakukan tindakan preventif Pak? Ya yang jelas itu pastilah kita ini sudah bisa direalisasikan. Sementara ini kita mengambil aja jadi masih teradu tentang orang. Insiden kapal milik Petronas yang dikepung dan dihalau sekumpulan bot nelayan di perairan berhampiran ketapang 2025. Pulau Madura, Indonesia pada baru-baru ini telah Kerjasama dengan secara Petronas baik. ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan Malaysia mengambil serius isu berkenaan, namun menegaskan insiden itu belum mencapai tahap yang memerlukan ia dibangkitkan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Amalan teman kami ini sedang meluap. Jangan salahkan kami. Suasana Laut Ketapang Kabupaten Sampang mendadak memanas. Ratusan nelayan bersama ibu-ibu pesisir turun ke laut melakukan aksi besar-besaran pada Jumat 17 Oktober menolak 2025. protes. Mereka menolak survei seismik migas yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia, Padahal cuma Petronas, survei. di wilayah Sumur Barokah. Aksi itu berlangsung Sumur Barokah. dramatis. Ratusan kapal nelayan mengepung kapal survei Petronas yang sedang beroperasi. Di tengah ombak, mereka membentangkan spanduk bertuliskan laut milik nelayan bukan untuk Petronas, sambil meneriakkan seruan perlawanan. Manalah caranya baiknya untuk masyarakat yang terdampak ini. Soalnya kalau masalahnya ini berulang-ulang terus. Baca berita selengkapnya hanya di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Dekat video itu kita menunjukkan bahwasannya dekat Indonesia sedang ada isu tentang kenaikan BBM yang non-subsidi. Ini isu dia para sahabat ketika gejolak di Selat Hormuz yang memang 3 bulan lepas memang ada isu itu sebelum bulan puasa. Bulan puasa itu memang teruk-teruknya Selat Hormuz itu ditutup macam itu para sahabat, dan akan dijangka hari raya Aidilfitri kenaikan BBM akan naik macam itu sampai lebaran macam itu. Dan Indonesia tak menaikkan harga para sahabat dekat Indonesia, melainkan dunia sudah panik dan menaikkan harga agar negara tidak terbebani macam itu. Setelah konflik itu mulai reda para sahabat, yang ada dekat di Timur Tengah, yang Selat Hormuz sudah dibuka, kadang-kadang ditutup macam itu dengan statement mereka sendirilah, mereka punya negara macam itu. Sekarang Indonesia malah menaikkan harga minyak yang non subsidi, yang membuat para warga juga, meskipun mereka ada yang menggunakan subsidi, ada yang tidak menggunakan non subsidi, itu pemakai sehari-hari macam itu. Itu yang yang membuat kenaikan harga barang, suku barang runcit di Indonesia akan naik para sahabat, naik drastis macam itu. Jadi warga akan terdampak macam itu para sahabat. Jadi banyak warga yang turun ke jalan berdemo sampai bericuh macam itu. Bahkan ada statement yang dulu di tahun 2025 ketika Petronas melakukan survei migas dekat
di Pulau Madura yang dekat dengan Lombok itu, para sahabat, mereka diusir macam itu. Bahkan Petronas dulu sempat melakukan bisnis dengan Pertamina di Indonesia, tapi juga diusir juga macam itu. Makanya statement sekarang banyak timbul di media sosial saat Malaysia mengatakan ketika dunia sudah panik dan Indonesia sedang menaikkan harga BBM, di saat Timur Tengah konfliknya sudah mulai reda, Malaysia malah menurunkan harga minyak yang non-subsidi, diesel macam itu. Yang subsidi harga RON 95, RM1.99 macam itu, para sahabat. Yang diesel itu memang harga minyak yang kualitinya bagus, para sahabat. Jadi memang mahal macam itu. Dekat Indonesia dinaikkan, di Malaysia diturunkan macam itu. Jadi banyak yang mengatakan karma come Israel macam itu, para sahabat. Dulu diusir dari Indonesia dan sekarang malah kena batunya. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.